Ya, shalom pada hari ini, permisa yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, ya, di gereja kita. Dan untuk hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema sahabat. Kalian punya sahabat dong, di rumah maupun di luar rumah. Tapi semenjak ada virus ini, kalian pasti jarang ketemu kepada sahabat kalian. Sahabat yang terbaik, terburuk pasti ada, ya. Saya akan membahas sahabat. Sahabat yang saling melengkapi, bisa menjaga nama baik kita, bisa menghargai kita, di saat kita berduka, sahabat itu selalu ada. Jadi sahabat bukan dalam suka aja, tapi ada dalam duka. Ya, kita berdoa pada hari ini. Ya Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah mulut hamba-Mu ini yang menyampaikannya, dan urapilah hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, untuk kalian semua, jangan lupa, untuk kalian yang memberkati atau diberkati oleh video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Dan juga jangan lupa pencet tombol loncengnya. Kita masuk ke dalam pembahasan mengenai sahabat. Kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Saya akan membacakan ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di sini pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul sama orang yang tidak kenal Tuhan, dia ini misalnya mabuk-mabukan, kita berteman dengan dia, kita ikutin apa yang dia lakukan. Misalnya ya tadi kan mabuk, kita nggak sengaja misalnya dia tawarin, ayo lu mau gak mabuk kayak gue nih, gue anak metal, gue gaul nih, gue bisa mabuk, gue bisa gini-gini, gitu-gitu. Lah kita nyoba-nyoba. Anda mau nyoba apa enggak? Di balik satu percobaan, sedikit pun kalian mencoba, pasti akan ketagihan. Jangan sampai kalian itu ketagihan, walaupun sedikit pun itu tertelan. Miras, minuman keras, kalau kalian sedikit aja menyentuh lidah kalian, kalian sudah sama seperti teman kalian yang di samping kalian itu, yang mabuk-mabukan itu. Kalian pasti nggak mau dong seperti itu. Makanya kalau kalian mau berteman dengan orang yang seperti itu, yang mabuk-mabukan, silahkan saja berteman. Tetapi jangan kamu ambil sikap buruknya. Kalau sikap baiknya boleh kalian ambil. Misalnya dia walaupun mabuk-mabukan, tapi dia menolong orang lain, membantu orang lain. Itu yang kalian harus patut dicontoh. Bukan sikap buruknya yang harus dicontoh ya guys. Dan dalam sikap buruk itu memang dapat merubah sikap baik kita. Misalnya kita tadinya baik sama keluarga kita, gara-gara kita pergaulan, kita bisa menjauh dari keluarga kita bisa kabur dari rumah. Nah, kayak gitu contohnya, ya guys. Dan kita buka di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Di sini mencontohkan kalau sahabat itu selalu ada dalam suka dan duka. Dalam suka kita, misalnya kita punya uang, kita punya makanan, kita punya barang. Kalau kita baik, kita pasti berbagi kebaikan, berbagi senyum, berbagi semua yang menurut kalian baik. Dalam wabah ini,
ya. Sikap apa yang Anda ambil dalam wabah ini? Pasti kalian diam di rumah, ngikutin anjuran pemerintah, ya. Kita nggak bisa diam aja dong kalau ada sahabat kita yang kelaparan maupun krisis ekonomi. Memang kita sendiri juga krisis ekonomi, tapi bagaimana caranya kita krisis ekonomi tapi teman kita juga tetap bisa terbantu? Jangan salah loh, cuma kita berdoa buat orang yang susah itu udah satu poin buat kita, udah bagus di mata Tuhan. Walaupun kita nggak bisa membantu secara materi, ya, melalui uang atau sembako, tapi kalau kita melewati doa, itu udah luar biasa banget. Jadi bukan saya nganjurin kalau kita mau nyumbang doa aja, bukan. Tapi kalau kita emang nggak punya uang atau nggak punya sesuatu, lebih baik kita menyumbangkan doa. Kita berdoa buat orang yang masih hidup, supaya diberi ketabahan buat kalian semua yang sedang krisis makanan misalnya, krisis dalam perekonomian. Kalian jangan menangis ataupun bersedih ya guys, karena dibalik semua ini rencana Tuhan pasti indah. Dibalik semua ini pada akhirnya akan indah. Itu yang Tuhan sudah janjikan kepadamu, ya. Jadi sahabat semua, sahabat kalian yang miskin ataupun kaya, pasti akan selalu ada di dekatmu kalau emang dia benar-benar sahabat sejati kamu. Banyak manusia yang kita bersahabat dengan teman kita, tapi di saat kita berduka dia nggak ada. Ya, bodo amat lah. Atau lebih mementingkan kesibukannya daripada meluangkan waktu sedikit untuk melihat sahabat kita gimana kondisinya. Biasanya kalian pasti dong ada yang pacarnya ditikung sama teman sendiri. Janganlah kalian balas dendam, kalian doain aja, semoga sadar gitu. Saya Tuhan, semoga sadar dia nggak tahu apa yang mereka perbuat, ampuni ya. Jangan asal tonjok, tampar, marah-marah. Itu hal yang nggak masuk akal. Tapi masuk akal juga buat kalian emang manusia emang gampang marah. Tapi kalau kita bisa ngontrol diri, kita bisa jadi lebih baik ke depannya. Kita buka di Ayub 2 ayat yang ke-11. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Nama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan berbelasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Tuh, di saat kita berduka. Contoh di sini, kita misalnya satu saudara yang meninggal, pasti ada aja yang mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa. Itu ciri-ciri teman yang selalu ada di saat kita sedih. Jadi bukan cuma kita punya banyak duit, temen langsung pada ngumpul. Tapi kalau kita nggak punya uang, nggak bisa naktir mereka, pada bubar. Kalian dijauhi. Jangan berteman sama orang yang seperti itu, ya. Jadi kalau kita bersahabat dengan teman kita, misalnya si A ini orangnya miskin, si B orangnya kaya. Orang yang kaya nggak mau membantu sahabatnya yang miskin. Kemudian kalian nggak usah bersahabat dengan orang yang seperti ini, tidak saling membantu. Tapi kalian ambil kebaikan dia. Kalau dia misalnya suka lemah lembut, sikapnya ramah, tapi pelitnya jangan diambil. Tapi sikap yang baiknya yang diambil. Ya guys, jadi aku kasih contoh seperti ini. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. 3 kali 2 sama dengan 10. Yang mana yang salah? Pasti 3 kali 2 sama dengan 10. Itu yang salah. Makanya kalian jangan memandang satu kesalahan saja. Misalnya orang ini, dia selalu baik
dengan keluarga kamu, tapi dia mempunyai satu masalah, misalnya salah berucap dalam kata-kata yang tidak sopan. Kalian jangan mencap jelek orang itu, karena di balik satu kesalahan itu masih banyak kebaikan dia. Jadi kebanyakan orang menilai itu dari kesalahannya, tapi bukan dari kebaikannya. Seharusnya kita menilai orang dari dua sisi ini, kebaikan dan keburukannya. Keburukan buat pembelajaran, buat kita lebih baik. Kita langsung dibaca Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau mereka berbuat baik sama kita, kita juga bisa lebih baik ke dia. Kalau dia bisa mengampuni kita, kita juga bisa mengampuni dia. Kalau dia bisa jahat sama kita, kita nggak bisa jahat sama dia. Gitu ya guys. Jadi kalau teman kita jahat, sahabat kita jahat, nggak usah kalian membalas dengan kejahatan. Mending kalian berdoa, ampuni mereka Tuhan, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu contoh dari teladan Kristus yang agung. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi semua sikap sahabat kita akan berdampak juga pada kita. Kalau sahabat kita baik, kita juga bisa baik. Kalau kita jahat sama orang itu bisa jahat karena dia mengambil sikap buruk kita. Dan kita baca di Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai 14. Saya bacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di sini kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau kita bersahabat dengan teman kita baik sama teman kita, gunakanlah sikap ini. Kita memiliki kasih, kita memiliki kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Kita jangan mudah marah. Sedikit-sedikit kita merubah. Kalau kita sering emosi, sedikit-sedikit kita rubah, mulai bersabar. Guys, dan ampunilah teman kita kalau teman kita ini berbuat salah. Jangan menghakimi, alias jangan main hakim sendiri ya guys. Jadi ibarat kita orang ini bersalah, kita omelin gini. Seharusnya kita menegurnya secara baik-baik. Boleh kecewa, tapi nggak boleh berlebihan ya guys. Tuhan ngomong kok kalian emang kecewa, itu nggak boleh dari satu hari, nggak boleh berlebihan sampai bertahun-tahun kita kecewa, nggak boleh. Justru membuat kalian itu hidupnya nggak tenang, karena masih ada dendam, rasa kecewa di hati kalian. Ya, Tuhan telah mengampuni kamu perbuatlah jugalah demikian. Kalau Tuhan ada mengampuni, masa kamu nggak bisa mengampuni? Jadi logikanya kadang ada orang, gue nggak bisa ngampuni dia, gue nggak bisa ngampuni kesalahan lu. Itu salah besar. Tuhan aja bisa mengampuni, apalagi kamu. Kita buka di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Di sini, karena kalau mereka jatuh, teman kita terjatuh dalam dosa atau terjatuh dalam golongan apapun, golongan yang jahat, kita sebagai teman baiknya bisa menopangnya, bisa memberi solusi, memberi jalan buat dia lebih baik ke depannya. Misalnya teman kita terjerumus ke
mabuk-mabukan, kita bisa membuat dia bisa lebih baik. Kita bisa ngobrol sama dia kayak gini, kita bisa jadi saksi Kristus. Kalau Kristus tuh bakal mengampuni kamu kalau kamu memang percaya kepada dia, gitu. Jadi kita harus membawa teman-teman kita yang bersikap buruk untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi jadilah sahabat yang selalu menopang kita di saat kita jatuh, di saat kita bangkit. Itu adalah sahabat yang sejati. Tapi manusia sering kadang menjadi sahabat yang kurang begitu paham dengan sikap sahabat kita sendiri, teman kita sendiri. Jadi janganlah kalian kecewa kepada sahabat kalian. Kalau kalian memang merasa sahabat gue kok begini banget ya, lebih baik kalian mendoakan mereka supaya mereka lebih baik ke depannya. Jangan kalian menghakimi sahabat kalian atau ngomel-ngomel, marah-marah. Justru itu membuat sahabat kalian itu menjadi terpuruk atau depresi. Untuk kalian semua yang mempunyai sahabat yang seperti itu, selalu ingatkan sahabat kalian ya. Dan juga untuk teman-teman kalian yang di luar sana yang sedang ada wabah corona, yang sedang diam di rumah, kalian harus menjadi berkat buat kalian, buat teman-teman kalian semua. Kalian menyaksikan video ini, jangan lupa share ke teman kalian. Jadilah berkat buat semua orang. Ya, kalau kita nggak bisa ngasih seseorang misalnya sumbangan ini itu, kita bisa kok mengasih materi ini, khotbah ini buat teman kita. Jadi buat ibarat kita, oh ini ada berkat loh dari saya udah menikmati berkat ini. Kalian juga jangan lewat loh gitu. Jangan lupa kalian menerima berkat yang sudah saya lihat dan dengar dan direnungkan. Jangan lupa share video ini ya guys. Jadilah berkat buat teman kalian juga. Jangan dipendam sendiri ya berkat yang kalian sudah dapat di video ini, tapi share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga kebagian berkatnya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Ya, jadi pesan saya di sini, jadilah sahabat yang selalu menopang di saat kita jatuh maupun bangkit. Jadilah sahabat yang selalu pengertian kepada teman kita. Jadilah sahabat yang selalu ada di saat kita jatuh maupun kita senang. Jadilah sahabat yang selalu menopang, jangan biarkan teman kita itu terjatuh lebih dalam. Ya guys, jadi sahabat ini yang kita bicarakan adalah teman kita sendiri. Tapi saya punya pendapat lain. Sahabat sejati kita yang pertama adalah Yesus Kristus. Dia selalu ada di saat kita membutuhkan maupun tidak membutuhkan, Tuhan selalu ada. Tapi manusia memang bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak bisa mengecewakan. Ya, jadi kesimpulan pada hari ini, sahabat yang sejati yang pertama adalah Yesus Kristus, yang kedua adalah teman kita. Ya, jadilah sahabat sejati buat teman kalian pada saat ini dan sampai sekarang selama-lamanya. Jadilah teman yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadilah teman yang selalu menopang teman kalian. Ya, jangan jadi sahabat yang cuma ada saat senangnya aja. Ya, oke. Kita mau berdoa pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, pada hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan yang bertemakan sahabat Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi sahabat-sahabat yang selalu menopang teman-teman kami di saat terpuruk maupun senang Tuhan. Kami juga mau menjadi sahabat yang selalu mengingatkan akan keburukan yang selalu ia perbuat menjadi kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan Yesus dalam pendengaran kami yang sudah kami dengarkan pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan tumbuh pada hati kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu bisa merubah hati kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hari dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan